Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah teknologi pasca panen mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dan kami berterima kasih pula kepada rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam pembentukan tugas video PowerPoint mengenai materi metode pengawetan pada buah jeruk. Berikut anggota dari kelompok kami. Yasin Arifin Dayaka, yaitu saya sendiri, Yuvita Diana Jumniarti, Eka F. Tambunan, Zakiyah, dan Aldi Muslim Satria. Berikut beberapa materi yang akan kami paparkan di dalam PowerPoint video kami. Yang pertama yaitu mengenai materi pengertian pengawetan. Yang kedua, tujuan pengawetan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, metode pengawetan. Berikut adalah pengertian dari pengawetan. Apa itu pengawetan? Pengawetan ialah kegiatan yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan suatu produk tanpa menghilangkan kandungan yang terdapat di dalam bahan. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pengawetan. Yang pertama adalah memperlambat proses respirasi dan transpirasi. Yang kedua, memperpanjang umur simpan suatu bahan. Yang ketiga, menjaga mutu produk. Dan yang keempat, meminimalisir kerugian akibat pembusukan. Selanjutnya, metode pengawetan. Metode pengawetan buah jeruk terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama, teknik pendinginan. Yang kedua, teknik penambahan lapisan lilin. Yang ketiga, teknik pengaplikasian edible coating. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Eka F. Tambunan. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang metode pendinginan. Pendinginan merupakan salah satu kegiatan pengaplikasian pada proses penurunan suhu suatu bahan. Pada umumnya, suhu yang baik saat digunakan untuk proses pendinginan buah jeruk berkisar 3-7 derajat Celcius, yang dimana suhu optimum tersebut terletak di bawah bagian freezer, dan manfaat penyimpanan pada buah jeruk dalam suhu optimum dapat memperlambat kerusakan sekecil mungkin pada suatu bahan sehingga umur simpan produk lebih lama. Kemudian pendinginan. Pendinginan juga bisa dilakukan menggunakan kulkas atau ruang pendingin lainnya untuk menjaga kualitas buah jeruk dapat bertahan lama. Pada gambar pertama dilihat bahwa keadaan buah jeruk yang disimpan pada suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan kondisi pori-pori kulit jeruk yang terbuka karena akibat tekanan suhu yang terlalu tinggi. Kemudian jeruk mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan yang menyebabkan kondisi kulit buah jeruk menjadi layu, sehingga rasa atau kualitas buah jeruk dapat berkurang dan umur penyimpanan pada buah jeruk tidak dapat bertahan lama akibat dari pengaruh penyimpanan suhu terlalu tinggi. Kemudian pada gambar kedua, penyimpanan suhu terlalu rendah. Penyimpanan suhu terlalu rendah merupakan salah satu penentuan suhu yang tidak tepat pada buah jeruk. Buah jeruk akan mengalami perubahan kulit yang menjadi keriput dan juga menimbulkan bintik-bintik atau bercorak kecoklatan yang kemudian perlahan-lahan buah jeruk akan mengalami
timbulnya bintik-bintik jamur dan mengalami pembusukan, hingga menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme yang membuat usia buah jeruk tidak dapat bertahan lama. Selanjutnya pada gambar ketiga, suhu optimum pendinginan. Suhu optimum pendinginan ini merupakan suhu yang baik atau benar dalam proses pendinginan buah jeruk berkisar 3-7 derajat Celcius, yang dimana suhu optimum ini dapat memperlambat kerusakan sekecil mungkin pada suatu bahan sehingga umur simpan produk dapat bertahan lama. Keuntungan pada proses pendinginan yaitu 1. Menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusukan. 2. Menekankan laju respirasi dan transpirasi. Kemudian kerugian pada proses pendinginan yaitu penggunaan suhu yang tidak stabil menimbulkan bercak coklat pada bahan dan memicu pertumbuhan mikroorganisme pembusukan lebih cepat. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Muslim Satria dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang pelilinan. Pelapisan lilin. Pelilinan merupakan suatu teknik yang melapisi bagian permukaan buah agar tetap terjaga kesegarannya dengan menekan angka laju respirasi dan laju transpirasinya. Cara pembuatan emulsi lilin untuk pelilinan jeruk adalah dengan memanaskan lilin dalam panci hingga mencair. Setelah itu, lilin tersebut dimasukkan ke blender selanjutnya. Bahan lain berupa asam oleat, tea, dan air panas dituang perlahan sedikit demi sedikit. Campurkan seluruh bahan selama 2-5 menit. Bahan-bahan tersebut kemudian didinginkan. Setelah dingin, proses pelapisan lilin pada buah jeruk dapat dilakukan. Pelilinan jeruk dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penyemprotan, pencelupan, dan pengolesan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian untuk pelapisan lilin. Keuntungannya menutupi pori-pori yang ada di permukaan buah, dapat mencegah terjadinya penguapan air atau transpirasi, menghambat laju respirasi, dan mengkilapkan kulit buah sehingga menambah daya tarik bagi konsumen. Kerugiannya terlalu tipis lapisan lilin yang terbentuk di permukaan buah membuat pelilinan tidak efektif. Namun, bila pelapisan terlalu tebal akan menyebabkan kebusukan buah karena kemungkinan terjadinya respirasi anaerob. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Yuvita. Perkenalkan, nama saya Yuvita. Saya akan menjelaskan metode pengaplikasian edible coating. Edible coating adalah suatu metode pemberian lapisan tipis pada permukaan buah untuk menghambat keluarnya gas, uap air, dan menghindari kontak dengan oksigen. Jadi, lapisan tipis yang digunakan di dalam metode edible coating ini berasal dari bahan-bahan alami seperti karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa organik lainnya. Sehingga konsumen tidak perlu takut akan mengkonsumsi bahan pengawet yang berbahaya yang terdapat di dalam buah tersebut. Buah yang diberi perlakuan edible coating ini mempunyai umur simpan relatif lebih lama dibandingkan buah tanpa perlakuan edible coating. Contohnya pada buah jeruk. Pada buah jeruk yang diberi perlakuan edible coating, umur simpannya akan mencapai 28 hari. Sedangkan pada buah tanpa perlakuan edible coating, ia akan lebih cepat mengalami proses kerusakan dan pembusukan. Pengaplikasian edible coating ini harus disesuaikan dengan keadaan bahan, sifat bahan, dan bentuk bahan itu sendiri, agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan pada buah tersebut, sehingga dapat mempertahankan mutu dan kualitas dari buah itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan metode edible coating. Yang pertama, keuntungan. Adapun keuntungan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi laju respirasi dan transpirasi. Seperti yang kita ketahui, prinsip dari edible coating adalah menutupi seluruh permukaan buah sehingga akan memperlambat terjadinya proses respirasi dan transpirasi. Ketika proses respirasi dan transpirasi itu ditekan, maka kita juga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan pada buah.
sehingga kita akan memperpanjang umur simpan untuk produk tersebut. Yang kedua, mengurangi penggunaan limbah plastik. Seperti yang kita ketahui, prinsip dari edible coating adalah pelapisan tipis, di mana bahan-bahan yang digunakan ini merupakan bahan-bahan alami seperti karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa organik lainnya. Sehingga dalam proses pengemasan atau pengepakan dari buah jeruk itu sendiri tidak melibatkan atau menggunakan plastik sedikit pun. Apabila kita menerapkan sistem edible coating ini, maka pengurangan limbah plastik yang ada di dunia bisa ditekan. Yang ketiga, menarik minat konsumen untuk membeli. Buah yang diberi lapisan tipis atau dikenal dengan teknik edible coating ini, itu buahnya cenderung lebih mengkilat dari buah yang tidak diberi lapisan. Konsumen biasanya akan tertarik dengan buah yang mengkilat daripada buah yang katakanlah kusam. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang kerugiannya. Adapun kerugian dari penggunaan metode ini adalah lapisan ini mudah rusak atau sobek. Baik itu dari proses pengepakan atau pengangkutan dan transportasi ke wilayah yang ditentukan. Apabila kita tidak memperhatikan prosesnya dengan sebaik mungkin, ada kemungkinan akan terjadi kerusakan dikarenakan edible coating ini merupakan sistem pelapisan yang sangat tipis, tidak tebal seperti sistem pelapisan pada lilin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengaplikasian edible coating. Teknik pengaplikasian edible coating terbagi menjadi 5, yaitu pencelupan atau dipping, pembusaan, penuangan, penyemprotan atau spraying, dan aplikasi penetesan terkontrol. Dari 5 teknik ini, hanya ada 2 teknik yang paling dominan di dalam industri pengemasan atau pengawetan, yaitu teknik pencelupan atau dipping dan teknik penyemprotan atau spraying. Karena hanya ada 2 teknik pengaplikasian edible coating yang paling dominan, maka saya akan menjelaskan 2 teknik tersebut. Yang pertama adalah pencelupan atau dipping. Pada metode ini, buah dicuci terlebih dahulu, kemudian buah dicelupkan ke dalam emulsi zat lilin yang telah ditentukan konsentrasinya. Kemudian barulah dikeringkan apabila ingin dilakukan pengepakan. Zat lilin yang digunakan bersifat tidak berbau, tidak berasa, dan tahan pada suhu panas. Yang kedua adalah teknik spraying atau penyemprotan. Pada metode ini, buah disemprotkan selama 5 detik ke seluruh permukaan buah dengan senyawa yang bernama polifenol. Cara ini dapat digunakan untuk mencegah deformasi produk dan kontaminasi larutan produknya. Sekian dari tugas PowerPoint video kami. Kami atas nama kelompok 2 mata kuliah Teknologi Pasca Panen mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video PowerPoint kami terdapat unsur yang tidak mengenakan. Semoga tugas kami ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.